modifikasi ya di sini atau modify. Jadi di sini teman-teman bisa lihat ini ACI-nya standarnya. Nah, oleh sebab itu di etaps kita masukkan juga sama ACI 31814 seperti ini. Nah, bagi teman-teman yang bertanya, kenapa sih menggunakan ACI? Nah, yang perlu teman-teman ketahui bahwa kita Indonesia memang masih mengadopsi standar dari luar negeri ya di sini. Contoh saya tunjukkan misalkan untuk SNI gempa kita ya di sini. Nah, untuk SNI gempa kita ini 1726/2019. Nah, di sini ini masih mengacu ke ASCEE ya di sini. Jadi ada minimum design load and associated criteria for building and other structure. Jadi nanti di sini kalau teman-teman perhatikan di bagian kategori desain seismik, sistem pemikul gaya seismik, kemudian faktor-faktor dan juga tabel-tabel ini memang ada juga di dalam standarnya di ASCE 716. Oke, teman-teman bisa mengecek di bagian desain spektra di sini. Ini sama, diadopsinya dari SNI kita mengadopsi ke ASCE 716 seperti ini. Oke, jadi itu untuk preference. Jadi jangan salah pilih, ini harus ke metrik SI, user ASCE 16, ASCE 360 dan ACI 318/14. Kalau sudah, teman-teman bisa klik OK. Baiklah, di kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial perhitungan struktur dengan menggunakan software etaps. Pada tutorial ini atau di beberapa video selanjutnya nanti saya coba bagikan bagaimana cara kita untuk mendesain struktur yang aman, struktur yang efisien, tetapi juga memenuhi kaidah-kaidah berdasarkan standar perencanaan nasional Indonesia ya atau SNI. Nah, sebelum kita memulai, saya sangat menyarankan teman-teman sekalian sudah membaca atau paling tidak sudah memiliki referensi-referensi SNI yang akan digunakan. Jadi yang pertama itu ada SNI 1726 2019, kemudian SNI 2847, kemudian ada juga ASCE 716, kemudian SNI 1729 2020 dan SNI 2025 tahun 2024. Nah, ini penting kita punya dan harus kita baca, sebab ini menjadi dasar bagi kita untuk belajar lebih detail sebelum kita melanjutkan ke pemodelan. Oke, ini tampilan etaps pada umumnya ya, seperti ini. Untuk membuat project baru, teman-teman bisa ke file, kemudian silakan dipilih new model. Nah, ketika teman-teman memilih new model, nanti tampilan awalnya akan seperti ini. Jadi ada 3 pilihan. Kita bisa menggunakan use save user default settings, bisa juga menggunakan use settings from a model file, dan yang paling terakhir menggunakan use built-in setting with. Jadi kita akan membangun sebuah sistem atau sebuah sistem informasi dimensi standar ya, dengan kita custom sendiri seperti itu. Nah, di sini saya sangat menyarankan teman-teman mempelajarinya secara bertahap. Yang pertama, untuk display unit. Nah, display unit ini teman-teman pastikan dari 3 pilihan ini teman-teman memilih yang metrik SI. Nah, kenapa harus memilih metrik SI? Karena kalau diklik di bagian tanda serunya, di sini teman-teman bisa melihat ya, ada pilihan item di sini, kemudian bagian kanannya ada unit label. Misalkan absolute distance, di sini menggunakan meter. Kemudian force-nya menggunakan kilo Newton, strain-nya menggunakan milimeter, sedangkan modulusnya menggunakan MPa. Nah, ini tahap awal yang perlu sangat diperhatikan. Sebab jika teman-teman salah memilih, misalkan dipilihnya US customary, teman-teman perhatikan di sini panjangnya itu distance-nya ya, maksud saya itu menjadi feet atau menjadi kaki. Mungkin rencana kita mau buat 3 meter atau 4 meter, tapi karena kita salah memilih satuan, maka di sini jadinya adalah
4 feet atau 4 kaki, bukan 4 meter. Kalau 4 meter kan berarti 4 meter, dan kalau 4 feet itu 1 feetnya kurang lebih 30-an senti ya, 33 mungkin, sekitar ya hampir 120 cm, 1,2 meter. Jadi ini keliru ya, jadi salah memilih kesatuan, salah memilih units, ini bisa berbahaya. Yang berikutnya untuk region for default material. Nah, di sini biasanya ETAP sudah mengeluarkan untuk Australia, Kanada, dan beberapa negara lain. Nah, bagi kita di Indonesia yang memang belum masuk di dalam list ini, kita bisa menggunakan pilihannya user ya, seperti ini. Yang berikutnya untuk style section database dan juga style design code. Nah, ini dua hal yang berbeda. Kalau style section database ini berarti kita akan mengacu kepada AISC yang dimana mengatur tentang database daripada tipe-tipe baja ya. Di sini misalkan baja IWF, baja Habim, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan kalau kita menggunakan style design code-nya di sini berarti mengacunya ke ISCE 36016. Oke, dari mana saya bisa mengatakan bahwa mengacunya ke sini? Teman-teman perhatikan di SNI yang sudah kita punya ya. Ini SNI 1729 dikeluarkan oleh BSN atau Badan Standarisasi Nasional. SNI 1729 2020 ini, jika teman-teman cermati ada tulisan kecil di bagian bawahnya ini ya, ANSI AISC 36016. Jadi memang karena kita menggunakan software ETAP developer by CSI Amerika, maka di sini teman-teman perhatikan di sini style design code-nya sudah dimasukkan ya 36016 sesuai dengan yang ini. Oke, ISC 36016. Jadi jangan salah memilih satuan di sini atau jangan salah memilih style design code yang berikutnya. Misalkan saya menggunakan yang lain bisa, tetapi nanti kalau teman-teman klik di tanda seru di sini, nanti variabel-variabelnya ini tidak akan sama dengan yang digunakan standar CSI. Oke, yang berikutnya kita beralih ke concrete design code. Nah, di concrete design code ini juga sama perilakunya ya. Nah, di concrete design code ini teman-teman bisa mengadopsinya di sini ya. Kalau teman-teman perhatikan di SNI kita di 2847 2019 atau persyaratan batuan struktural untuk bangunan gedung dan penjelasannya di sini sudah di highlight juga ya di sini. ACI 318M/14, ACI 318RM 14 modifikasi ya di sini atau modify. Jadi di sini teman-teman bisa lihat ini ACI-nya standarnya. Nah, oleh sebab itu di ETAP kita masukkan juga sama ACI 31814 seperti ini. Nah, bagi teman-teman yang bertanya, kenapa sih menggunakan ACI? Nah, yang perlu teman-teman ketahui bahwa kita Indonesia memang masih mengadopsi standar dari luar negeri ya di sini. Contoh saya tunjukkan misalkan untuk SNI gempa kita ya di sini. Nah, untuk SNI gempa kita ini 1726/2019. Nah, di sini ini masih mengacu ke ASCEE ya di sini. Jadi ada minimum design load and associated criteria for building and other structure. Jadi nanti di sini kalau teman-teman perhatikan di bagian kategori desain seismik, sistem pemikul gaya seismik, kemudian faktor-faktor dan juga tabel-tabel ini memang ada juga di dalam standarnya di ISCE 716. Oke, teman-teman bisa mengecek di bagian desain spektra di sini. Ini sama, diadopsinya dari SNI kita mengadopsi ke ISCE 716 seperti ini. Oke, jadi itu untuk preference. Jadi jangan salah pilih, ini harus ke metrik SI, user, ISCE 16, ISCE 360 dan ACI 318/14. Kalau sudah, teman-teman bisa klik OK. Nah, biasanya setelah diklik OK, teman-teman akan melihat di sini grid dimension plan dan story dimension. Nah, ini perlu saya highlight sedikit ya. Di sini saya buka open board-nya agar saya bisa mencoret-coret nanti di layar ya, seperti itu. Oke. Nah, jadi di sini kalau teman-teman perhatikan di bagian ini ya. Ini number of line grid line in X direction. Jadi kalau kita punya DNA seperti ini, misalkan seperti ini ya. Ini ada berapa banyak grid yang di sini ya ke arah X seperti ini.
Sedangkan kalau yang arah Y pasti yang ke atas ya di sini. Ini arah Y. Jadi jangan salah. Nah, bagaimana jika bangunannya itu tidak berbentuk persegi panjang atau persegi, tetapi bentuknya L misalnya seperti ini. Oke, nah ini nanti akan saya bahas. Ini akan ada hubungannya dengan yang pertama itu dilatasi. Oke, di sini kita akan melakukan pemisahan struktur seperti ini atau pemisahan struktur seperti ini, dan nanti tetap gridnya akan dihitung searah X dan searah Y seperti itu. Oke, di sini saya hapus dulu. Oke, ini kita coba masukkan ya di sini. Kita coba masukkan. Ini saya klik seperti ini. Di sini saya masukkan misalkan saya mau buat bangunan bentuknya L ya. Berarti di sini saya akan masukkan dulu misalkan 15 ya, seperti ini. Kemudian ini saya hapus juga. Kalau sudah, teman-teman bisa menginput yang lain ya. Misalkan di arah Y-nya saya masukkan nanti 12. Oke, seperti ini. Nah, kemudian yang berikutnya grid. Jadi spacing in grid X direction ini adalah jarak antara balok induk, balok anak, dan juga bisa kolom. Jadi kalau teman-teman punya balok anak, pastikan mengukurnya dari balok anak ya, seperti itu. Ini saya masukkan misalkan 3,25. Kemudian yang ke arah Y saya masukkan 3,75. Seperti ini. Nah, selanjutnya kita beralih ke bagian kanan, story dimension. Di sini number of story adalah jumlah tingkatan ya. Ini berapa tingkat nanti akan kita modelkan. Misalkan saya bulatkan 6 saja dulu. Kemudian ada typical story height dan bottom story height. Kalau teman-teman menggunakan typical story height berarti ini tipenya sama ya untuk setiap lantai. Nah, terkadang memang di dalam perencanaan ada bagian bawah atau bottom story yang memiliki ketinggian berbeda atau ketinggiannya lebih tinggi. Nah, ini bisa teman-teman custom di sini. Oke, untuk saat ini saya gunakan sama saja untuk bottom dan typical 4. Lalu saya klik OK. Nah, di sini teman-teman perhatikan ketika saya klik OK, maka akan tampil grid seperti ini. Nah, bagi teman-teman yang sudah memiliki dana rencana, ya silakan diaplikasikan di gambar di sini ya. Tetapi sebelum itu kita perlu melakukan setting. Jadi yang pertama nanti kita akan membentuk grid yang sudah sesuai dengan jarak kita. Nanti selanjutnya kita akan mendefinisikan material dan berikutnya kita akan mulai memodelkan section. Jadi untuk video pertama saya cukupkan sampai di sini. Nanti saya lanjutkan di part yang kedua. Terima kasih. I never thought I'd feel like this.